Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah ma ba'd. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian makkiyah dan madaniyah. Ini adalah bagian daripada materi kita tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Apa sebenarnya yang disebut dengan makkiyah, kemudian apa yang disebut dengan madaniyah? Perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwasannya Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun ya. Kalau kita kumulatifkan 23 tahun, karena Rasulullah itu menerima wahyu pertama kali umur 40 tahun dan wafatnya 63 tahun. Berarti proses penurunan Al-Quran kepada Nabi kalau kita kumulatifkan menjadi 23 tahun. Kalau di buku-buku atau kitab-kitab kita membacanya bahwasannya ayat Al-Quran itu turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kita di sini biar mudah, itu 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahunnya di kota Madinah. Kemudian ayat Makkiyah fokus pada tauhid ya, sedangkan Madaniyah pada hukum dan sosial. Tentu ilmu Al-Quran atau ulumul Quran yang membahas tentang Makkiyah Madaniyah ini akan membantu memahami kronologi dan konteks turunnya ayat. Kalau teks itu berarti ayatnya. Misalnya Qul huwallahu ahad itu teksnya. Tetapi konteks adalah kondisi teks pada saat teks itu turun. Pada saat ayat itu turun, ya. Untuk seorang mufassir atau kita sebagai seorang pelajar, maka perlu memahami eh, teks lebih-lebih konteksnya, ya. Itu nanti akan kita bahas di bab Asbabun Nuzul ya. Teman-teman sekalian, apa sebenarnya yang disebut dengan Makkiyah dan apa juga yang disebut dengan Madaniyah? Di keterangan ini kita bahas bahwasannya yang disebut dengan Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah ya, umumnya di kota Mekah. Makkiyah itu nisbatnya kepada kota Mekah ya. Setiap ayat yang turun di kota Makkah, maka ini satu pendapat ya. Satu pendapat mengatakan bahwasannya setiap ayat yang turun di kota Makkah dan di sekitar kota Makkah, maka disebut Makkiyah. Ada pendapat kedua, setiap ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah, maka disebut Makkiyah. Dan pendapat kedua ini yang banyak diambil oleh para ulama, yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrah maka disebut dengan surat ayat Makkiyah. Kemudian Madaniyah sama ya, Madaniyah itu dinisbatkan ke kota Madinah, maka disebut Madaniyah. Jadi pertama pengertian Madaniyah itu sama hampir mirip tadi, cuman beda tempatnya. Setiap ayat yang turun, setiap surat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya, maka disebut Madaniyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, setiap ayat atau surat yang turun setelah hijrahnya Nabi, maka disebut dengan Madaniyah. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Tapi yang lagi-lagi yang paling banyak digunakan atau dipahami oleh para ulama yang disebut dengan ayat atau surat Makki atau Madaniyah itu adalah kalau sebelum hijrah maka disebut ayat atau surat Makkiyah, tetapi kalau setelah hijrah maka disebut ayat atau surat Madaniyah. Itu simpelnya. Kemudian, hmm, tetapi ya, ayat yang membahas kisah Adam misalnya dan iblis di surat Al-Baqarah ini beberapa ulama menggolongkan kepada ayat
yang Makkiyah, padahal turunnya setelah hijrah, ya. Turunnya itu setelah hijrah, berarti di Madinah. Tetapi kenapa dikategorikan kepada surat atau ayat dari Makkiyah? Itu karena menjelaskan tentang kisah Nabi Adam dan iblis. Nah, di mana salah satu ciri-ciri ayat Makkiyah itu adalah membahas tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nabi Adam itu kan bagian daripada umat terdahulu seperti itu ya. Itu eh, salah satu contoh, walaupun ternyata turun setelah hijrah, tetapi karena ada ciri-ciri di situ ayat yang menunjukkan bahwasannya itu bagian daripada Makkiyah, maka para ulama menggolongkan ayat-ayat itu bagian daripada Makkiyah. Salah satu contohnya tadi ya di surat Al-Baqarah itu. Kemudian teman-teman sekalian, eh, kategori yang lebih luas lagi ada juga ayat yang Madaniyah yang turun di Mekkah. Contohnya surat Al-Maidah ayat 3 ya. Pada saat Haji Wada turunnya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini turun di Haji Wada ya, tetapi masuk kepada kategori masuk kepada kategori Madaniyah atau surat yang ada di surat An-Nisa itu, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ya. Itu juga bagian daripada surat atau ayat, ya, ayat yang turun di Makkah tetapi digolongkan kepada Madaniyah. Kategorisasi ini tentu berdasarkan periode ya. Jadi penggolongan Makkiyah dan Madaniyah itu lebih didasarkan pada periode turunnya, yaitu sebelum atau sesudah hijrah. Ya, bukan hanya pada letak geografisnya. Itu yang tadi saya katakan bahwasannya ulama itu lebih mengambil pendapat yang unggul itu adalah antara Makkiyah dan Madaniyah itu apabila ayat itu atau surat itu turun sebelum hijrah maka disebut Makkiyah, tetapi apabila turun setelah hijrah maka disebut Madaniyah walaupun turunnya di kota Makkah. Contohnya tadi itu Al-Maidah ayat 3 itu ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian teman-teman sekalian, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah itu menurut para ulama, misalnya Makkiyah itu seruannya ya ayuhan nas. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu ya. Dia ayat apabila turun di kota Mekah, maka itu universal, semua manusia. Semua yang ada di situ, kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, Majusi, itu masuk kepada khitoban di dalam ayat tersebut. Karena berbicara tentang manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayatnya itu pendek. Kemudian ritmis dan kuat. Yang terpenting, nomor tiga adalah ketika ayat itu turun di kota Mekah, maka fokus pembahasannya adalah tentang akidah dan tauhid. Penguatan tentang tauhid, penguatan tentang akidah. Misalnya kuliah ayyuhal kafirun. Itu kan selain pendek ayatnya, ya, juga ayat itu berbicara tentang penguatan tentang akidah. Di mana tentang akidah itu di situ tidak boleh dicampur adukan seperti itu. Itu tiga ciri dari eh, ayat atau surat Makkiyah. Kemudian yang Madaniyah, cirinya adalah kalau Madaniyah itu seruannya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang itu sudah beriman, ya, sudah masuk Islam, maka
Di sini ayat yang digunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Ini di surat Al-Maidah di ayat ke berapa itu? Ayat ke-6 ya. Ini yang menjelaskan bahwasannya ketika membahas tentang amanu, hai orang-orang yang beriman, maka itu udah pasti Madaniyah. Surat atau ayat Madaniyah. Kemudian yang kedua adalah ayatnya panjang dan tenang, ya. Kemudian yang ketiga, fokus kepada hukum dan sosial kemasyarakatan. Muamalah, lebih kepada pembahasan muamalah. Sosial itu membahas tentang kehidupan orang Muslim dengan non-Muslim dan yang lainnya. Tidak hanya kepada orang-orang Muslim saja, itu ya. Itu kehidupan sosial. Kemudian, kedudukan dan kegunaan ilmu Makkiyah Madaniyah ini untuk apa teman-teman sekalian? Adalah untuk mengetahui konteks turunnya ayat. Ya, konteks itu adalah kondisi teks pada saat turun ayat itu seperti yang kita pahami. Ya, perlu kita kaji supaya kita tidak salah kaprah gitu ya. Jangan sampai ada orang sebelah ya, orang sebelah itu sama-sama Muslim sama kayak dengan kita, tetapi memahami ayat dia salah, maka akan terjadi eh, pemahaman terhadap ayat itu salah dan praktiknya juga akan salah. Contohnya, qatilul musyriki nakafah. Bunuhlah orang-orang musyrik itu semuanya. Padahal kalau kita lihat cek ayat selanjutnya, kama yuqatilunakum min qabl. Artinya di dalam ayat Al-Quran itu kita boleh membunuh orang apabila mereka telah melakukan itu duluan. Jadi bukan kita memulainya, tidak. Ya, itu perlu memahami teks, apalagi di kita tentang asbabun nuzulnya itu juga bagian daripada konteks pada itu ya. Sehingga kita tidak terjebak kepada makna tekstual, tetapi tidak kita pahami tentang kondisi teks atau asbabun nuzul pada saat turun ayat itu. Apakah ayat itu berlaku umum atau tidak? Atau sebabnya berlaku khusus, ayatnya berlaku umum, atau sebabnya umum tapi ayatnya berlaku khusus. Nah, itu juga perlu kita pahami. Atau ada bahasa lainnya, al-ibro bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Atau sebaliknya, al-ibro bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Maka di dalam asbabun nuzul itu ada ta'addadun nazal, ya. Dia turunnya itu berkali-kali, wal asbab was sabab wahid, sedangkan sebabnya wahid. Atau eh, an-nazlu wahid, turunnya itu sekali, wal asbab kathurat, sedangkan sebabnya itu banyak. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui konteks turunnya ayat itu bagian daripada bagaimana kita mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian kita bisa membedakan ayat yang nasih dan mansuh kalau kita sudah belajar ulumul Quran itu. Ayat nasih itu adalah ayat pengganti, ayat mansuh adalah ayat yang diganti. Bisa saja ayat diganti dengan ayat, bisa jadi ayatnya tetap ada, tetapi hukumnya sudah diganti. Contohnya misalnya, menurut sebagian ulama, bahwasannya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Di sini seakan-akan ayat itu mewajibkan tentang wasiat dan wasiatnya kepada ahli waris. Karena wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Sehingga menurut ulama dikatakan bahwasannya ayat ini diganti atau dinasah hukumnya oleh ayat mawaris yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain sampai selesai.
Jadi kalau ayat nasih itu berarti ayat pengganti, ayat mansuh adalah ayat yang diganti. Ada kalanya ayat diganti dengan ayat, semuanya diganti. Kemudian ada kalanya ayatnya tetap ada, tetapi hukumnya yang diganti. Hukumnya itu sudah tidak berlaku. Seperti itu. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga menjelaskan strategi dakwah Nabi. Dengan memahami Makkiyah Madaniyah, maka kita bisa paham bagaimana dakwah Nabi ketika di kota Makkah dan di kota Madinah. Nabi ketika berdakwah di kota Makkah tadi menggunakan istilah ya ayuhan nas, semua manusia, tidak tertentu kepada golongan ini, golongan itu, tidak tertentu kepada orang Arab atau non-Arab, ya. Itu untuk memahami itu ya, strategi dakwah Nabi. Kemudian yang keempat adalah menguatkan metode tafsir maudhu'i dan tahlili. Metode tafsir itu teman-teman sekalian ada 4 metode. Yang pertama namanya tafsir tahlili, yaitu tafsir dengan pendekatan analisis. Tafsir tahlili itu rata-rata berjus-jus. Ada yang 5 juz, 3 juz gitu ya. Sampai 14 juz, 16 juz. Itu semuanya adalah tafsir tahlili. Yaitu tafsir yang menggunakan pendekatan analisis. Sehingga satu ayat itu benar-benar dikorek semuanya, dikuliti semuanya. Turunnya di mana, jumlah ayatnya berapa, ayat apakah semua ayat itu turun di kota Mekah atau ada sebagian di kota Madinah, itu semuanya dikuliti, dikupas tuntas di dalam tafsir tahlili. Tapi kalau tafsir maudhu'i itu tafsir yang hanya membahas tentang satu tema saja. Misalnya mau membahas tentang makanan, maka para ulama yang akan membahas tentang tafsir maudhu'i itu dia mengumpulkan semua ayat-ayat tentang makanan. Itu namanya tafsir maudhu'i. Ya, hujan nih. Saya hidupkan lampu dulu. Jadi gitu ya, teman-teman. Tafsir maudhu'i itu adalah tafsir yang membahas tentang tematik. Ada 4 metode tafsir tadi, tahlili, maudhu'i, kemudian yang ketiga itu adalah ijmali. Tafsir ijmali itu sangat global sekali, penafsirannya sangat global, singkat ya, padat. Itu contohnya itu kalau di Indonesia itu tafsir Jalalain. Ya, kalau yang tahlili tadi itu tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau tafsir Thabari, kemudian tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau yang maudhu'i ini rata-rata tafsir-tafsir yang kontemporer. Yang keempat itu adalah metode tafsir Mokorin, yaitu membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya. Contohnya itu adalah Rawai'ul Bayan, karya Syekh Ali As-Sobuni. Itu ya teman-teman sekalian ya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya adalah perbedaan pendapat ulama. Ya, ulama itu berbeda pendapat di dalam menentukan ayat makkiyah atau madaniyah tadi. Ada sebagian yang mengatakan berdasarkan pada tempat geografis di antara Mekah dan Madinah itu ya. Sebagian pada waktu turunnya wahyu historis setelah hijrah atau sebelum hijrah. Sebagian lagi berdasarkan isi dan gaya bahasa atau konten. Ini pendapat ketiga ya. Tetapi tidak masyhur, yang masyhur itu adalah pendapat pertama dan kedua ya. Yang paling digunakan itu adalah pendapat kedua tadi. Kemudian ada 4 teori untuk membahas tentang Makkiyah Madaniyah ini. Yang pertama adalah geografis, berdasarkan lokasi turunnya ayat, berarti Makkah dan Madinah. Kemudian subjektif, berdasarkan siapa yang diajak bicara. Ya Yohanes, berarti setiap manusia, semua manusia itu berarti kalau melihat ciri-cirinya berarti sudah makkiyah. Itu namanya subjektif ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman. Itu Madinah. Kamu pada dalil historis berdasarkan sebelum atau sesudah hijrah. Ini yang saya katakan tadi yang paling rojeh, paling unggul pendapatnya. Kemudian konten analisis berdasarkan isi dan tema ayat. Nah, ini yang tadi analisis itu hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang manusia atau isi di dalamnya, di dalam teks atau ayat Al-Qur'an itu bagian daripada empat teori untuk menentukan klasifikasi Makkiyah atau Madaniyah. Metode penentuannya biasanya berdasarkan penjelasan sahabat dan tabi'in. Selain itu ada metode diroya. Kalau yang tadi riwayah berdasarkan penjelasan sahabat dan tabi'in, diroya itu berdasarkan analisis gaya bahasa dan isi ayat. Itu ya teman-teman sekalian. Kemudian tanda-tanda ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu menggunakan lafadz kalla, kalla saya'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, itu tanda-tandanya. Kemudian kisah umat terdahulu. Nabi Adam bersama iblisnya kisahnya gimana. Kemudian nadanya kuat. Itu tanda-tanda ayat Makkiyah. Kemudian yang selanjutnya tanda-tanda Madaniyah itu seruan kepada mukmin, orang mukmin, amanu, orang beriman, hukum sosial, pembahasan tentang orang-orang munafik, jihad itu dibahas di ayat-ayat yang turun di Madinah. Kemudian karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Imam Az-Zarkasi, lafadz ya ayuhan nas kala kisah Nabi terdahulu itu bagian daripada Makkiyah. Menurut Suyuti, Imam Suyuti, ya Al-Itqan, kalau Zarkasi itu nama kitabnya Al-Burhan, kalau Suyuti nama kitabnya adalah Al-Itqan, Mannaul Qattan itu namanya kitabnya Mabahis Ulumul Quran. Menurut Suyuti, berdasarkan tempat dan waktu sebelum hijrah, fokus pada dakwah dan tauhid. Ini tentang karakteristik Makkiyah. Kalau menurut Manaul Qattan, karakteristik Makkiyah itu ayatnya pendek, kuat, retoris, banyak lafadz kalla. Sedangkan Madaniyah, menurut Imam Zarkasi, dalam kitab Al-Burhan, lafadz ya ayyuhallazina amanu, hukumnya orang munafik, syariat sosial, ya, itu semuanya adalah karakteristik ayat Madaniyah. Sedangkan menurut Suyuti, karakteristik ayat Madaniyah itu diturunkan setelah hijrah, berisi hukum Islam dan sosial. Menurut Imam Mannaul Qattan, ayatnya panjang, nadanya tenang, seruan pada ahli kitab. Jadi seruan pada ahli kitab itu menurut Mannaul Qattan itu bagian daripada tanda-tanda ayat itu adalah ayat Madaniyah. Teman-teman sekalian, urgensi mempelajari ilmu Makkiyah Madaniyah adalah untuk membantu memahami konteks dakwah, menghindari kesalahan tafsir, dan mengidentifikasi perubahan strategi hukum dan sosial Islam. Itu urgensinya ya. Sedangkan manfaat mempelajarinya, mengetahui perkembangan syariat Islam, membedakan gaya bahasa dan isi ayat, mengetahui tujuan turunnya wahyu dalam periode berbeda. Ini sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dijelaskan di atas tadi. Kesimpulannya teman-teman sekalian, ayat Makkiyah dan Madaniyah membicarakan dinamika dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penting untuk memahami tafsir Al-Quran secara kontekstual, tidak terfokus pada tekstual, supaya pendapat kita itu rasional dan tidak radikal. Ketiga adalah perbedaan keduanya menunjukkan kelengkapan ajaran Islam yang bertahap. Ya, sehingga proses turunnya ayat Al-Quran selama 22 bulan, 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 3 hari
atau 23 tahun tadi secara berangsur-angsur turun kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk mempermudah kita menerima ajaran Islam itu. Supaya kita tidak kaget dengan ajaran Islam yang turun kalau misalnya turun secara keseluruhan. Sehingga ada tadarruj, ada caranya berangsur-angsur. Tidak langsung turun sekaligus. Itu mah daripada Al-Quran turun selama 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mungkin ini saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.